Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi di bahan belajar daring, tematik, subtema 2. Bisa kalian buka subtema 2, pembelajaran 1. Coba sudah kelas 4, coba dicari sendiri. Subtema 2, pembelajaran 1. Coba. Siapa yang sudah ketemu, silakan bisa raise hand. Subtema 2, pembelajaran 1. Yafi, oke. Halaman berapa Mas Yafi? 42. 42. 42, good. Bagus. Nah, Mas Yafi sudah membantu teman-teman yang lain. Insya Allah berpahala. Halaman 42 ya. Semoga berpahala. Daripada iya no, berpahala no. Wah. Oke, Ustaz. Kalau nggak dapat apa-apa, rugi kita sendiri ya. Oke, Ustadz akan memulai ya nak. Ustadz akan share screen. Ini isinya rangkuman dari materi yang pagi ini akan kita bahas. Ya. Nah, nanti Ustadz Arifin akan berbagi waktu dengan Us Nikmah. Ustadz Arifin nanti berbagi waktu dengan Us Nikmah ya. Jadi Ustadz Arifin mungkin sebentar saja nanti karena harus berbagi waktu dengan Usnikmah supaya lebih efisien waktunya. Namun sebelumnya Ustadz mau tanya dulu. Siapa yang kemarin sudah mengikuti kuis PPKN dari Ustadz? Silakan raise hand. Belum, caranya kayak gimana? Aku Tapi aku salah satu. Aku yang pertama kerjain yang pertama salah dua. Aku salah satu. Aku salah satu. Oke, baik. Tadinya salah dua. Oke. Jadi maksud dari kedua itu apa? Ya. Sekarang Ustadz mau lagi. Nah, oke, sudah ya. Sudah ya. Jadi salah satu. Oke, sekarang Ustadz ya. Oke, baik. Nah, untuk kuis itu masih bisa dikerjakan sampai hari Sabtu. Kuis itu masih bisa dikerjakan sampai hari Sabtu. Silakan yang pengen nilainya sempurna boleh mengulang kembali. Yang belum silakan bisa. Satu pula. Kalau nilainya nggak sempurna gimana? Ada jawabannya. Ya, bisa diulang-ulang terus. Oke, sekarang Ustadz akan mulai pembelajaran. Silakan di mute dulu mic-nya. Ya. Hari ini kita belajar subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, yang pertama Ustadz akan menyampaikan untuk muatan pelajaran PPKN. Ya, muatan pelajaran PPKN. Oke. Yang kita bahas hari ini adalah kerjasama dalam keberagaman. Masih ada mikrofon yang belum dimut, tolong dimut dulu. Mbak Gendis kayaknya belum dimut itu. Ya, terima kasih. Kerjasama dalam keberagaman. Ini masih berlanjut terus seperti materi-materi yang kemarin ya nak ya. Kalau kemarin kita belajar tentang keberagaman itu di dalam surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat kemarin. Kita sudah belajar tentang Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, setelah saling mengenal, maka yang perlu dilakukan adalah bekerja sama. Ya, bekerja sama. Tapi ada syaratnya nak, untuk bekerja sama itu. Apa syaratnya? Nah, ini. Nah, syaratnya adalah ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, Ustadz minta tolong dong Mbak Rara. Mbak Rara bisa mendengar suara Ustadz? Mbak Rara 4C? Ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya, tolong dibacakan ayat Al-Quran ini. Ya, silakan Mbak Rara. Dimulai dari ta'awud. Agak didekatkan volumenya. Ya. Wa ta'awanu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Iya, terima kasih Mbak Rara. Wah, luar biasa, bacaan Al-Qur'annya sudah sangat lancar. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya Ustadz minta tolong Mas Delano. Mas Delano bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, untuk membacakan artinya Mas Delano, silakan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Oke, terima kasih Mas Delano. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi teman-teman semua, tadi syarat kita bekerja sama dengan orang lain, syarat kita tolong menolong dengan orang lain itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu apa? Kita oleh Allah diminta untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Wah, misalnya ini ya, tolong menolong dalam berbuat dosa itu misalnya ya banyak. Kalau Ustadz kecil dulu itu, ya Ustadz masih kecil dulu itu juga kadang melakukan tolong menolong tapi dalam perbuatan dosa. Ini nggak boleh dicontoh. Waktu Ustadz kecil itu kadang ini, wah masih apa? Zaman dulu misalnya, itu kan. ngusilin emak, suruh kakak ngusilin emak. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh ya. Ini dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Ini ya, yang pertama kata kuncinya adalah tolong menolong, bekerja sama atau ta'awun di dalam bahasa Arab dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Itu yang terpenting. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Nah, ini tolong menolong dalam keberagaman atau kerjasama dalam keberagaman. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, kerjasama dalam keberagaman dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, namanya kerjasama itu kan berarti dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, di sini ada kata ras. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ras? Silakan. Ras itu ras Putin. Ras itu apa? Ras itu suku orang dari bukan. Apa Dek? Tadi ada yang sudah benar tadi? Itu ciri-ciri fisik. Good. Ciri-ciri fisik. Wah, ras itu ciri-ciri fisik yang bisa terlihat, yang nampak, ya. Nah, misalnya ras itu misalnya berkulit sawo matang, itu kan nampak, terlihat. Berkulit hitam, berambut keriting, itu kan terlihat. Nah, itu namanya ras, ciri fisik, ya. Pinter. Terima kasih sudah membantu Ustadz. Allah berpahala. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kerjasama dalam keberagaman. Nah, ini masih lanjutannya yang tadi ya. Nah, menjalin kerjasama dalam keberagaman, ya, menjalin kerjasama dalam keberagaman penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Ya, kemudian persatuan atau kesatuan itu artinya bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam. Kalau di Indonesia berarti ada suku, agama, adat istiadat, budaya, kepercayaan masyarakat, itu bersatu menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ya, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, berikutnya bisa di-mute dulu tolong yang masih bersuara ya, biar tidak mengganggu temannya. Nah, persatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Ada lagunya ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah,
Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, jadi Indonesia itu negara kepulauan. Nah, persatuan bangsa itu artinya apa? Semua penduduk, semua warga negara yang tinggal di pulau-pulau, ribuan pulau yang ada di Indonesia itu bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya. Nah, persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Ada kata berdaulat. Ada yang bisa menjelaskan arti kata berdaulat itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Berdaulat. Berdaulat. Dari kata daulat. Berdaulat. Berdaulat itu artinya apa? Mengurus diri. Bagus sekali Mbak Hafiza ya. Berdaulat itu artinya bebas mengurus dirinya sendiri, mengelola bangsanya sendiri, tidak dicampuri oleh bangsa asing. Itu arti dari berdaulat. Ya. Negara atau daerah. Oke, betul. Ya, bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, bangsa Indonesia ini, mengulang yang kemarin ini ya, Ustadz yakin kalian sudah hafal semua ini. Mempunyai semboyan yang sanggup mempersatukan bangsa, ya, yaitu Bhinneka Tunggal. Bineka Tunggal Ika. Iya, karena materinya ini. Masih ingat nggak kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab apa? Nggak ingat. Siomai. Apa? Siomai. Soma. Betul. Karangannya siapa? Yang menulis siapa? Empe Tantular. Empu Tantular. Peninggalan kerajaan mana? Majapahit. Majapahit. Good. Wah, pinter kelas 4 ya. Hebat ini kelas 4 ini luar biasa. Dek, ditulisnya di daun apa Dek kemarin itu kitabnya? Daun lontar. Daun lontar. Gua nggak pinter lagi. Pinter semua ya. Oke, sekarang kita bahas pentingnya persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, ya mengapa persatuan dalam keberagaman itu penting? Yang pertama, karena dengan persatuan dalam keberagaman, kehidupan itu menjadi serasi, selaras, seimbang. Wah, ini 3 kata yang biasanya digabung menjadi satu. Serasi, selaras, seimbang. Artinya kehidupan ini berjalan dengan normal, dengan wajar. Ya, tidak ada konflik, tidak ada gangguan. Itu serasi, selaras, dan seimbang. Berikutnya, keakraban dalam pergaulan antar sesama. Kita menjadi akrab ya dengan tetangga. Ada yang tidak kenal dengan tetangganya? Adakah di kelas 4 yang tidak kenal dengan tetangganya? Tetangganya keluar. Tetangga. Aku kenal. Kenal ya. Aku punya tetangga. Minimal tapi nggak deh, punya tangga. minimal itu kita kenal tetangga samping kanan rumah, samping kiri rumah, depan rumah, belakang rumah. Nah, minimal kita kenal itu. Aku punya tetangga tapi nggak punya tangga. Loh Ustadz, rumahku itu di tengah sawah loh, Tan. Nggak ada tetangganya sama sekali misalnya. Juga ada Ya, ya sudah. Ada tetangga ya. belakang rumahku sawah. Nggak punya Oke, baik. tangga. Sekarang di mute lagi. Ustadz lanjutkan penjelasannya. Di mute lagi ya. Berikutnya. Oke. Nah, pembangunan akan berjalan dengan lancar. Kalau semua bersatu, tidak ada konflik, maka pembangunan akan berjalan lancar. Ya. Daripada Muhammad Arifin ngajarnya nggak berjalan lancar. Oke, bisa di mute dulu, Mas. Nggak Oke. mau. Peringatan pertama ya. Yaudah, aku paham. Oke. Selanjutnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Berikutnya. Kerjasama dalam keberagaman yang menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Ada yang bisa menebak? Yang menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia itu apa? Dalam konteks kerjasama ini? Budaya. Dalam konteks kerjasama.
dalam konteks kerjasama? Ada istilah yang khas bangsa Indonesia dalam bekerja sama. Ada yang bisa menebak? Bineka Tunggal Ika. Bukan. Istilah yang khas bangsa Indonesia yang menunjukkan kerjasama. Berbeda-beda tapi Apa tadi? satu Gotong, dua. gotong royong. Betul sekali. Apa itu gotong royong? Kerja Menggotong bakti. sapi. Betul sekali. Menggotong sapi. Nah, oke. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong itu bekerja bersama-sama secara sukarela tanpa meminta upah. Ini kalau di desa-desa masih berlaku, Dek. Misalnya, Ustadz Arifin kan kebetulan tinggalnya di desa ya, di kampung. Ustadz Arifin mau membetulkan rumah, mau renovasi rumah, bisa di-mute dulu tolong ya. Mau merenovasi rumah, itu Ustadz Arifin tinggal minta tolong ke warga satu RT misalkan. Ya, minta tolong warga satu RT untuk bersama-sama bergotong royong membetulkan atau merenovasi rumahnya Ustadz Arifin misalnya. Nah, itu nanti mereka tidak dibayar, Dek. Paling hanya dikasih makan gitu. Tapi nanti syaratnya berganti. Ya, misalkan ada tetangga yang sama membetulkan rumah, itu Ustadz Arifin juga nanti harus ikut ke sana. Jadi sistemnya gantian. Itu namanya gotong royong. Sifatnya sukarela tanpa diberi upah atau bayaran. Itu ya. Itu kalau di kampung-kampung masih berlaku. Nah, ada istilah lain dari gotong royong. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada istilah gugur gunung. Nah, gugur gunung tandang gawe. Itu apa? Ya. Upah itu gaji. Upah itu seperti gaji atau bayaran. Itu namanya upah. Ya. Nah, berikutnya adalah kerja bakti. Dek, kerja bakti ini hampir sama dengan gotong royong, tetapi biasanya yang dibangun itu fasilitas umum yang merupakan program bantuan dari pemerintah. Misalnya, pengaspalan jalan kampung. Nah, itu ada tukangnya, tapi warga kampung situ juga ikut membantu menata batu, menata pasir misalnya. Nah, itu namanya kerja bakti karena itu adalah proyek pemerintah, proyek pembangunan dari pemerintah untuk fasilitas umum jalan misalnya. Nah, itu kerja bakti. Bedanya dengan gotong royong tadi, kalau gotong royong ini murni dari masyarakat. Kalau kerja bakti biasanya mengerjakan proyek pemerintah. Gitu ya. Bedanya itu. Kemudian yang ketiga ada istilah siskamling. Ada yang tahu siskamling itu kepanjangannya apa? Sistem keamanan lingkungan. Betul. Biasanya kalau di komplek perumahan atau di kampung-kampung itu ada istilah siskamling yang orang-orang atau bapak-bapak itu sering mengenalnya dengan ronda malam. Di sana dijadwal ya, Dek ya. Oh, hari Senin yang tugas ronda adalah Pak Irvin, Pak Javier, Pak Rio, Pak Delano misalnya. Nanti hari Selasa yang bertugas adalah Pak Edrik, Pak Abi, Pak siapa lagi? Nah, itu dijadwal seperti itu ya. Lalu nah, itu lalu apa tuh namanya? Pak Arthur misalnya ya. Enggak, jangan aku. Oke. Lalu itu rangkuman pembelajaran dari Ustadz Arifin. Lalu si gembel. Ya. Lalu orang rangkuman Mas Arthur bisa mute dulu. Bisa mute dulu. Nah, nanti setelah ini baru Ustadz akan membuka dialog sekitar 3 menit. Nah, itu rangkuman pembelajaran dari Ustadz Arifin. Nah, jangan lupa nanti setelah selesai pembelajaran semuanya, kalian mengerjakan aktivitas siswa di buku BBD ya. Nah, itu nanti di buku BBD itu ada aktivitas siswa. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan orang tuamu, berdiskusi dengan saudaramu, berdiskusi dengan siapa yang ada di rumah itu ya untuk mengerjakan aktivitas siswa itu. Nah, setelah itu jangan lupa juga tetap mengerjakan latihan soal pengayaan di buku BBD ya. Dan terakhir teliti kembali pekerjaanmu. Ya, itu dari Ustadz Arifin. Nah, sekarang Ustadz mau membuka sesi dialog atau tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, Ustadz beri kesempatan sebelum nanti berpindah ke Usnikma.
Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Aku pengen Raise hand. pertanyaan. Raise hand. Atia, mau bertanya Atia? Aku yang bertanya duluan. Ya. Aku. Irvin? Pokoknya aku. Irvin? Oke. Kasur apa yang mengerikan? Kok masih tebak-tebakan? Bertanya tentang materi sudah tidak tebakan. Materi. Aku Ya. materi. Arthur, silakan Arthur. Ya, silakan. Kerja bakti itu bikin Kalau bangun-bangunan ya. kita nggak pernah kerja sama, udah lupa, nggak pernah kerja sama, nggak tahu, juga nggak pernah itu gimana jadi jawabnya? Nggak pernah kerja sama sekali. Iya, kalau nggak pernah, gimana jadinya kalau dikosongin nggak itu aktivitas siswanya kan nggak ada. Lihat ke aku. Coba dicermati lagi perintah soalnya apa toh? Ya. Halaman berapa? Yang aktivitas siswa, ya lanjutannya yang materi tadi Nu, setelah halaman 42. Halaman 44 bukan Ya, Us. 44. Ngajar bahasa Indonesia. Ya, betul. Mas Arthur, coba diperhatikan ya, Mas. Kalau nggak pernah kerja sama, kalau udah nggak Mas Arthur, coba diperhatikan perintah soalnya apa. Carilah 3 contoh bentuk kerjasama. ya iya Tidak kalau harus kamu yang bekerja sama. Hanya 3 contoh bentuk kerjasama di rumah. Ya. Kalau di rumah, Ustadz yakin pasti setiap hari kamu bekerja sama. Tidak mungkin kamu hidup sendiri tanpa kerja sama. Ya kan? kalau kosong, kalau nggak pernah lihat bentuk kerja sama, kalau nggak pernah lihat ada orang yang kerja sama atau kita sendiri nggak pernah kerja sama, gimana Us? Pasti Arthur pernah kerja sama, minimal di rumah dan di sekolah. Pasti itu. Ya, kalau di masyarakat, silakan nanti bisa berdiskusi dengan orang tua Arthur. Gitu ya? Itu ya? Oke. Aku nggak pernah kerja ada lagi? di masyarakat. Ada lagi yang mau bertanya? Aku nggak pernah kerja sama masyarakat. Ya, yang Ustadz minta hanya contohnya saja. Tidak Oh, harus kamu yang contoh. bekerja sama. Lagi corona. Oh, Tidak harus kamu yang bekerja sama, tapi contohnya. Ya, sudah cukup? Atia mau bertanya? Tidak. Kaila mau bertanya? Yang mau bertanya raise hand dulu. Irvin Bentar. silakan. Aku matiin Us ya boleh Raisennya. dikerjain sekarang. Habis ini lanjut usnikmah dulu. Nanti setelah itu bisa dikerjakan. Ini habis ini usnikmah dulu ya. Sekarang. Itu ya Mas ya. Terus Oke, kalau- cukup? Tidak ada lagi yang bertanya? Terima kasih ya. Oke. Dari Ustadz Arifin cukup sekian. Setelah ini akan dilanjutkan usnikmah. Oke, terima kasih ya. Jangan live dulu karena setelah ini lanjut usnikmah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dilanjut usnikmah, Dek. Nanti untuk silakan usnikmah. Sigma baru istirahat, terus PJOK. Coba kalian lihat ke aku. Kalau bisa dengerin suara yang lebih Silakan original. usnikmah. Terima kasih Pak Arifin. Iya, monggo, Wis. Waalaikumsalam. Matur suwun Ustaz Arifin ya Dek ya. Benar Dek, nanti setelah tematik kalian nanti break sebentar dulu 30 menit, setelah itu lanjut PJOK ya. Jadi ya. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai masuk ke subtema 2 ya. Jadi ya, kalau sebentar Simah pengen melihat kalian dulu. Jadi ya. Nah, apa namanya? Kalau kemarin ada beberapa anak-anak yang belum paham tentang kode jadwal kita, ya, Usimah ulangi ya, Dek ya. Ya, misalnya untuk hari ini ada kode T1, ST2, P1. Lah, itu artinya apa, Us? Lah, artinya adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, ya. Nah, di pembelajaran 1 ini, Dek, itu ada muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Insya Allah, Dek, setiap pembelajaran itu beda-beda, Dek, muatan pelajarannya. Tetapi satu pembelajaran itu cukup 2 mupel saja. Ya, ringan, insya Allah ringan ya. Kalau kalian nanti itu mengikuti tahapan dari awal, insya Allah
pembelajaran kita di kelas 4 ini ringan. Yang terpenting kalau ada tugas jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk ya. Nah, anak-anakku semuanya sudah disiapkan semua buku BBD-nya? Sudah ya? Berarti untuk hari ini pembelajaran kita untuk tematik itu mulai halaman 43 sampai dengan halaman 50 ya. Jangan lupa, Dek, untuk LCPM, lembar capaian pemahaman materi, tetap diisi nggih. Nah, kemudian jangan lupa emotikonnya ini, Dek. Ada emotikon senang, ada emotikon yang biasa saja, ada emotikon yang sedih. Silakan kalian pilih yang mana untuk perasaan hati kalian hari ini ya. Tetapi ingat loh ya, harus ada alasannya loh ya. Bukan berarti kalau hari ini sedih itu karena sedih tugasnya banyak ya. Nah, bisa jadi, Dek, hari ini tuh sedih itu karena mungkin kalian baru ada. Itu termasuk aku karena sedih karena terlalu banyak soalnya. Itulah yang bikin aku sedih. Gimana Mas Arthur? Banyak apa? Karena banyak soalnya aku nangis sih, apalagi susah soalnya Oh, nangis lagi. Insya Allah, Dek, ya. Usmikmah sampaikan kepada kalian, Dek. Insya Allah Ustadz Ustazah Mutim kelas 4 siap membantu pembelajaran daring kalian, ya. Jika kalian itu menemui atau Dek, mengalami hambatan dalam mengerjakan soal, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi Ustadz Ustazahmu, ya. Misalnya mau mengerjakan BI, kok aku belum paham yang ini ya, silakan Dek hubungi Usmikmah, ya. Dek ya, mau mengerjakan soal PPKN dan IPS, kok belum paham yang ini ya, silakan Dek menghubungi Ustadz Arifin. Jika kalian mungkin masih malu-malu atau perkewo, ya Dek ya, boleh Dek kalian itu menghubungi PA kalian terlebih dahulu. Insya Allah Dek, PA kalian nanti akan menyampaikan kepada guru yang bertanggung jawab untuk mukul tersebut ya, Dek ya. Nah, kalau sudah tadi saya bisa nge-share tak? Dek. Kalau sudah Dek, oh iya Dek, ini kelihatannya ada soal suplemen AKM ya. Sudah dikerjakan belum? Untuk halaman 40-41 ada suplemen AKM. Ada yang tahu tidak, Dek? AKM itu kepanjangannya apa? Halaman coba dibuka dulu sayang. 40 sampai 41. 40 sampai 41. Coba ya Ustimah ini punya filenya Dek. Barangkali kita bisa dulu. Belum dikerjain Us. Belum dikerjakan. Baru lihat ini soalnya. Ya, belum dikerjakan. Kalau belum, yuk kita bahas terlebih dahulu. Tadi ada yang ada yang usul Ustimah, aku masih bingung untuk soal-soalnya atau mungkin soal-soalnya terlalu banyak. Enggak, Dek ya, yuk kita bahas satu persatu yuk. Ya. Halaman 41. Ya. Share screen-nya Usnikmah bisa dilihat, Dek. Bisa ya? Bisa kita. Oke. Nah, kalau sudah, Dek, coba untuk nomor satu, siapa yang mau membaca pertanyaan tersebut? Aku. I'm. Siapa, Dek? I'm Arthur. I'm duluan. Aku duluan yang raise hand. Aku. Pilih aku. Aku Us. Oh iya. Jangan gendis, aku Ya, lo sekarang. Arthur aja. Nah, ini Aku nggak pengen. Mbak Gendis, silakan Mbak Gendis. Silakan dibaca soal nomor 1, Dek. Silakan dibaca, Dek. Suku Minang. Aku yang nanya duluan kok jadi gendis. Suku Minang adalah Ya kelompok udah nggak jadi, aku Langsung ke soalnya saja, nomor Dek. satu. Dek Gendis. Langsung ke soalnya saja. Suku Minang mempunyai Suku Minang mempunyai rumah adat yang
sangat khas yang disebut rumah gadang. Ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Terbuat dari apakah atap rumah gadang? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Jawabannya apa, Dek? Jawabannya apa? Ada di bacaan paling atas, Dek, ya. Jawabannya apa? Coba, Gendis. Hijau. Nah, hijau ya. Nah, ini berarti atap rumah gadang terbuat dari hijau. Ada yang tahu deh hijau itu apa? Atau gini aja. Nggak tahu. Ada yang tahu sapu hijau. Hijau itu apa tuh hijau? Nah, hijau itu ada bentuknya tuh seperti sapu yang kalian gunakan untuk menyapu lantai itu loh, Dek. Jadi Dek, atap rumah gadang itu terbuat dari hijau ya. Nah, hijau itu apa tuh, Us? Coba bayangkan seperti sapu hijau yang sering kalian gunakan untuk menyapu lantai ya. Rumah gadang adalah rumah khas atau rumah tradisional dari Sumatera apa? Sumatera Barat, yaitu suku Minang ya. Ingat Dek, jangan disilang. Perhatikan perintahnya. Berilah tanda centang. Silakan kalian centang. Jawaban yang tepat yaitu yang hijau. Silakan dicentang, Dek. Nah, sekarang untuk soal suplemen AKM yang nomor 2. Nah, yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama ya, Dek ya. Soal AKM yang nomor 2. Yang pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Benar apa salah? Bawa ketuaan kuku enggak? Salah. Benar apa salah, Dek? Nah, salah ya. Yang benar dari mana? Provinsi mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Suku Minang itu dari Sumatera Barat, bukan Sumatera Utara. Berarti kalian centang yang kolom salah. Ya. Yuk sekarang yang kedua. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Benar. Benar ya. Silakan dicentang di kolom yang benar. Benar. Maaf, bukan ketiga, Dek ya. Pernyataan yang berikutnya. Benar. Alat musik talempong dimainkan dengan cara dipukul. Benar. Silakan dicentang di kolom yang benar. Nah, ini masuk insya Allah membantu menjawab soal-soal di BBD kalian ya. Kemudian Dek, berikutnya. Nomor 4 salah. Kerak telur. Salah. Kalian centang di kolom yang salah. Sing bener apa, Dek? Sing bener. Yang benar. Yang sering kalian makan. Rendang, Kalau kalian selalu pergi ke restoran nasi Padang, makan apa namanya, Dek? Rendang daging. Nah, itulah, Dek, makanan khas, ya. Makanan khas dari Provinsi Sumatera Barat. Kalau kerak telur dari mana kerak telur? Ini sering ini, Dek. Biasanya di festival-festival daerah. Ya, kalau ada acara sekaten. Dari mana? Jakarta. Siapa tadi yang menjawab? Ya. Nah, kerak telur itu dari Jakarta, dari Betawi, ya. Jadi ya, biasanya ada di festival kebudayaan. Nomor 5 salah. Oh, di tempat kita biasanya pada acara itu, Dek. Nomor 5 salah. Alun-alun itu ya. Nomor 5 salah. Makanan khas suku Minang adalah kerak telur, salah ya. Centang kolom salah. Kemudian yang terakhir, legenda suku Salah. Maling kundang harusnya. Kalian centang yang kolom salah. Salah deh. Karena apa? Legenda yang terkenal itu adalah Maling kundang. Maling kundang. Maling kundang. Jadi ya, apa namanya?
yang sangat populer ya, seorang anak yang Aling kundang. seorang anak durhaka kepada siapa? Baus. Siapa, Dek? Paling kandang. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kemudian Terus malah dihukum jadi menjadi batu. pembongkar batu ya. Jadi ya. Nah, dan batunya itu sampai sekarang masih bisa kalian lihat kalau kalian pergi ke provinsi Sumatera Utara ya. Us itu bener toh Us. Ingat, ini adalah cerita dongeng ya, Dek ya. Kebenarannya itu tidak ada yang pasti ya. Jadi ya. Nah, sekarang lanjut Dek. Murni. Masih di halaman 41. Sekarang kita lanjut Us. Ini ada soal dari Udin ini Dek, ya Dek ya. Nih, ada soal dari Ustadz Udin. Ya. Nih, kalian diminta untuk menghubungkan garis. Ya Dek ya. Hubungkan garis. Di situ ada kolom Wirogo, Wiromo, Wiroso, termasuk apa itu? Pembelajaran 3 kemarin sama Usudin sudah ini. Sudah. Tak kerjain, Us. Garisnya yang mana berarti? Hubungkan garis. Wiraga, wirawa, wirasa, unsur utama dalam tari. Pintar. Silakan dihubungkan. Wirogo, Yang berasal dari Yang memiliki maksud yang khusus, unsur utama dalam tari. gerak maknawi, tari pendek, cetak legong, tari yang berasal dari Bali, Ditarik garis deh. melahirkan kedua Garis. Kemudian contoh gerak yang memiliki ini. maksud yang khusus. Sudah Gerak ada di maknawi, gerak maknawi. Pintar. Dihubungkan garis. Gerak maknawi. Tari pendek, cetak legong. ini gerakan mengayunkan kedua tangan. Tari pendek. Nah, ini. Dulu Tari waktu sebelum pendek. pandemi pasti pernah ke sana ini. Tari yang berasal dari Bali. Yang berasal dari Tari yang berasal dari Bali. Dari mana? Bali, dari Bali. Nah, kalian hubungkan tari yang berasal dari Bali. Tarik garis, Dek. Tarik garis, Dek. Bukan tarik sis ya. Tarik garis, bongko. Memberitahu kalian. Kemudian, Dek. Enggak cuma Tariknya Gerak mengayunkan kedua tangan. Contoh gerak murni. Contoh gerak murni. Murni. Ya. Silakan Menarik, tarik Kak. garis. Menarik. Gerak mengayun kedua tangan, ditarik Contoh garis gerak dengan kolom, contoh gerak murni. Jadi ya, nah, anakku semuanya, ini adalah Satu ini. beberapa contoh Menarik ekor soal, sapi. beberapa contoh soal AKM ya. Jadi ya, ini seperti ini Dek, tipikal atau contoh soal AKM ya. Insya Allah nanti setiap akhir apa subtema ya, setiap akhir subtema insya Allah akan disajikan di buku BBD kalian. Kalian nanti bisa berlatih untuk mengerjakan ya. Jika sudah Dek, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian buka halaman 46, buku BBD halaman 46. Nah, silakan dibuka buku BBD halaman 46. Sudah, Dek? Nah, sudah ya. Nah, KD-nya masih sama. KD-nya masih sama ya. Kita masih ada di KD 3.1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya Dek ya. Nah, kalau sudah Dek, Usnikmah ingin flashback materi yang telah kita pelajari kemarin ya. Nah, pertanyaannya Usnikmah. Nama lain paragraf itu apa? Nama lain paragraf adalah alenia. Terima kasih Mbak Naura. Nah, kemudian nama lain gagasan pokok itu apa? ama Pokok boleh, pokok pikiran juga boleh, pikiran pokok juga boleh. Sekarang pertanyaannya Usnikmah, untuk mencari gagasan pokok bisa diambil dari mana Us?
Untuk mencari gagasan pokok bisa diambil dari mana, Us? Ada yang mau menjawab? Gagasan pokok diambil dari mana? Paragraf. Di sini ada, Dek. Di sini ada. Ayo. Gagasan dari mana, Us? Dari kalimat Utama. Kalimantan. Usikmah ulangi nggih. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama, ya, Dek ya. Nah, kemudian Dek, supaya gagasan pokok nanti lebih jelas, ya, kita harus membuat supaya gagasan pokok Kalimat lebih jelas. Kalimat penjelas, kalimat penjelas. Harus membuat apa, Dek? Benar, ya. Kita harus membuat kalimat Halaman jelas berapa atau ya? gagasan Halaman ya. Sekarang Mas Boy, pengen Mas Boy membacakan yang teks ini, Dek. Ya, Dek ya. Ya, Mas Boy, silakan Mas Boy. Bacaan yang di PPT-nya Usikmah ada, di buku paketnya juga ada. Bacaan yang ini saja, sayang. Yang ini saja, Dek. Yang poin pertama ini saja, Dek. Mas Boy, silakan Mas Boy. Bacaan terdiri atas Bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Setiap paragraf membuat kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat utama adalah kalimat yang membuat gagasan pokok. Kalimat utama memuat informasi penting dalam paragraf. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan penjelas atau pendukung. Gagasan penjelas termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, terima kasih Adik ya. Terima kasih Mas Boy ya. Bacaan memang terdiri dari beberapa paragraf. Tidak mungkin, Dek, yang namanya bacaan itu hanya terdiri dari satu paragraf ya. Yang namanya bacaan terdiri dari beberapa paragraf atau alinea. Ingat anak-anakku, setiap paragraf, nah ini, setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung itu tidak hanya satu, Dek, ya. Gagasan pendukung, mohon maaf, Dek. Ada yang mau bertanya? Berapa? Nah, ya, Usikmah lanjutkan dulu ya, Dek ya. Setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok ya dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu digunakan untuk memperjelas ya, Dek ya, memperjelas gagasan pokok yang telah disediakan. Kalau nanti kalian menemui kata kalimat penjelas, tidak perlu bingung, Dek. Karena kalimat penjelas itu sama juga dengan gagasan pendukung ya. Ingat anak-anakku semuanya, untuk mencari gagasan pokok, terlebih dahulu kita harus menentukan kalimat utamanya ya. Nah, kemudian Dek, lanjut ke slide berikutnya. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Silakan kalian baca terlebih dahulu, Dek, ya. Dibaca dalam hati saja ya. Di sini ada paragraf, judulnya apa? Bekerja sama dalam keberagaman. Sudah ada di buku BBD kalian halaman 46 ya. Ingat, dari paragraf ini ada berapa kalimat? Usikmah hitung ya. 1. Nah, ini Dek, titik ya. Kemudian 2, titik lagi. 3, titik lagi. 4, titik lagi. 5, Dek ya, titik lagi. 6, titik lagi, dan ini yang ke-7, titik lagi. Berarti, Dek, paragraf ini ada berapa kalimat, Us? 7. Kalimat. Ada 7 kalimat. Masih ingat? Masih ingat, Dek? Apabila kita nanti diminta untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk bagan, ya, Dek ya.
Nah, apa namanya? Dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk bagan. Ya. Nah, keenam. Nah, dalam bentuk bagan. Masih ingat, Dek, dalam bentuk bagan atau peta konsep? Tidak. Kalau sudah ya, ini Dek, bentuk bagannya seperti ini ya. Seperti ini, Dek. Nah, yuk Dek, yuk. Yang pertama, Dek, kita harus menentukan kalimat utama dulu sebelum kita menentukan gagasan pokok. Pertanyaannya Usnikmah, kalimat utama paragraf ini yang mana, Us? Terus halaman paling atas yang itu. Yang paling lucu. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, atau Kalimat bersatu. kalimat 1. Tip pinter. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Berarti langkah yang utama itu tentukan kalimat utamanya dulu. Oh, ini toh Usnikmah. Kalimat utamanya toh Usnikmah. Nah, ini ya. Ini kalimat utamanya Usnikmah. Ya, Dedek ya. Berarti, Dek, inilah yang akan kita jadikan sebagai gagasan pokok. Ya, Dedek ya. Nah, ini Usnikmah kopi ya, Dek ya. Usnikmah kopi nggih. Nah, ini Usnikmah kopi, kemudian Usnikmah letakkan di tengah ini loh, Dek. Nah, Usnikmah letakkan di sini ya. Nah, ingat ya, Dek ya. Gagasan pokok itu diambil dari, nah ini ya, gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Kekecilan ya. Ini nggih. Ini nggih. Nah, ini Dek. Ini adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Sudah ya? Nah, kalau gagasan pokok sudah ketemu, berarti nah ini, berarti sisa-sisanya ini nanti akan menjadi gagasan sisa-sisanya nanti akan menjadi apa, Dek? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung ya sudah, Dek. Tinggal kalian copy paste saja. Tinggal kalian tulis saja, Dek. Nah, ini ya, Usnikmah taruh di sini ya, Dek ya. Nah, ini ya. Ini, Dek, Usnikmah copy paste nggih. Nah, ini. Loh, begitu seterusnya, Dek. Nah, ya. Mereka berkumpul. Nah, ini, Dek ya, nih. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di mana ini? Di rumahnya ya. Di rumahnya. Itu tulisannya di rumah. Nah, di rumahnya. Ini Adik ya. Sisanya nanti akan menjadi gagasan pendukung. Tinggal kalian nanti tulis saja. Kemudian kalian letakkan di sini, Us. Nah, seperti itu ya. Ada yang belum paham membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung? Paham nggih? Masih terlalu besar. Nah, ini. Nah, tinggal seperti itu, Dek, ya. Tadi ini kalimat kedua, kalimat ketiga, ya, Dek ya. Kalimat keempat, monggo. Mau taruh di sini tidak apa-apa. 4, 5, 6, 7. Nanti silakan kalian isi sendiri, nggih. Berarti, Dek, kalau misalnya ada suatu paragraf, kalian diminta untuk menentukan gagasan pokok, langkah yang pertama itu adalah tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalau kalimat utama sudah ketemu, berarti inilah yang menjadi gagasan pokoknya. Paham ya? Nah, jika sudah, yuk Usnikmah punya soal. Soal ini Usnikmah ambil di buku BBD kalian halaman ini. Halaman 47 nomor 3. Nah, 47 nomor 3. Ada yang mau membacakan paragrafnya? Siap menghadapi musim hujan? Aku. Siapa? Mas Arya? Aku.
Mas Arya, silakan Mas Arya. Silakan dibuka mikrofonnya Mas Arya. Ya. Siap menghadap. Judulnya dulu ya Mas Arya ya. Siap menghadapi. Judulnya dulu, siap menghadapi. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka. Maaf ini. Kok mereka. Yuk. Mereka. Oh, gangguan sinyal ya Mas Arya ya. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Sekarang pertanyaannya, ini Mas Arya terdiam berarti mungkin ada kendala sinyal, Dek, ya. Pertanyaannya, Dek, gagasan pokok pada paragraf di atas yang mana, Us? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang mana, Dek? Halaman 43. Amali kok Bos, maaf tadi baterainya mati Us. Oh. Keluar sebentar tadi. Mas Arya, kira-kira jawabannya yang mana Mas Arya? Halaman 47 soal nomor 3 di buku BBD kalian. Gagasan pokok paragraf di atas adalah yang mana, Dek? Yang mana, Musim Dek? hujan hampir tiba, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, berarti yang mana? Yang A, B, C atau D? Jawabannya A. mana? Pintar ya. Terima kasih ya Mas Arya ya. Jawabannya nomor 3 itu adalah A. Warga Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti ya. Jadi ya, karena apa, Dek? Inti dari paragraf ini ada di kalimat nomor 1. Membahas mengenai kerja bakti. Ingat, kalimat kedua, mereka berencana membersihkan selokan. Kerja bakti itu, Dek. Nah, kemudian, Dek, kalimat ketiga, ini juga menerangkan kalimat yang pertama. Berarti inti dari paragraf ini ada di kalimat pertama. Ya. Jawaban soal nomor 3, halaman 47, yaitu yang A. Ya, Dek ya. Nah, silakan Dek, Usnikmah untuk hari ini ya memberikan kalian 5 soal pilihan ganda. Sudah Usnikmah bantu soal nomor 3 ya. Sisanya, Dek, silakan kalian kerjakan. Pokoknya jika nanti di antara kalian ada yang mengalami kesulitan ya, Dek ya, atau hambatan dalam menjawab soal, jangan sungkan-sungkan hubungi ustadz ustazah kalian. Ya, Dek ya. Nah, untuk pembelajaran BI hari ini Usnikmah cukupkan. Kalian boleh istirahat terlebih dahulu, silakan. Kalau yang mau live sebentar boleh, tapi jam 10 tepat kalian nanti harus sudah bergabung kembali karena setelah ini nanti akan ada muatan pelajaran PJOK. Terima kasih ya, Dek ya. Terima kasih ya, Dek ya, untuk pembelajaran hari ini, nggih. Sehat-sehat. Sampaikan salam Ustadz Ustazahmu untuk orang tua kalian di rumah, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Oke, tunggu sebentar ya. Yang mau live dulu boleh, tapi nanti jam 10 nanti harus sudah bergabung kembali, nggih. Ya, Us.